Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osinatul Asro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pasar jasa, integrasi, segmentasi, targeting, dan position dalam perspektif kualitas layanan. Materi ini membahas bagaimana perusahaan jasa dapat merancang strategi pemasaran yang efektif dengan menggabungkan konsep STP dan kualitas layanan. Pertama, dalam beberapa tahun terakhir, industri jasa mengalami perubahan besar. Perusahaan tidak lagi hanya menyediakan layanan, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang menyeluruh. Oleh karena itu, perencanaan pasar menjadi sangat penting karena tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi strategi utama dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Selain itu, pemasaran jasa juga harus mampu mengelola interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan yang cenderung kompleks. Pertama, ada karakteristik jasa dan tantangan. Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk fisik. Pertama, jasa bersifat tidak berwujud atau intangibility. Kedua, bersifat heterogen, artinya kualitas bisa berbeda-beda. Ketiga, inseparability, yaitu produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Karakteristik ini menjadi tantangan bagi perusahaan karena mereka harus mampu menyelaraskan antara harapan pelanggan dengan pengalaman yang dirasakan. Terus ada konsep STP. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan menggunakan strategi STP. Pertama, segmentasi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Kedua, targeting, yaitu memiliki segmen yang paling potensial. Dan terakhir, ada potentiating, yaitu menanamkan citra atau nilai tertentu di benak pelanggan. Ketiga strategi ini harus berjalan secara terintegrasi agar pemasaran menjadi efektif. Terus ada kualitas layanan atau serve qual. Kualitas layanan diukur dari seberapa jauh layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan pelanggan. Konsep ini dikenal dengan perbandingan antara expected service dan prospective service. Terdapat 5 dimensi utama dalam serve qual, yaitu reliability, asuransi, tangibility, empati, dan responsiveness. Kelima dimensi ini menjadi acuan utama dalam menilai kualitas layanan jasa. Terus ada model kesenjangan layanan. Dalam praktiknya, sering terjadi kesenjangan atau gap dalam layanan. Gap tersebut meliputi gap pengetahuan, standar, kinerja, komunikasi, dan gap pelanggan. Jika gap ini tidak diatasi, maka kualitas layanan akan menurun dan pelanggan menjadi tidak puas. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan menutup kesenjangan tersebut. Terus ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan langkah awal dalam strategi pemasaran. Pasar dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Agar efektif, segmentasi harus memenuhi syarat seperti dapat diukur, cukup besar, dapat dijangkau, berbeda, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih spesifik. Terus ada targeting. Setelah segmentasi, langkah berikutnya adalah targeting. Perusahaan akan memilih segmen yang paling potensial berdasarkan ukuran pasar, tingkat persaingan, serta kesesuaian dengan sumber daya yang dimiliki. Strategi targeting dapat berupa mass marketing, differential marketing, dan concerted marketing. Pemilihan target yang tepat akan membuat strategi pemasaran lebih efisien. Terus ada positioning. Positioning adalah bagaimana perusahaan ingin dipersepsikan oleh pelanggan. Perusahaan dapat melakukan